adalah kita akan bicarakan yaitu prinsip-prinsip dasar dari terapi. Sebelumnya ini kita lihat beberapa lelucon antara dokter dengan pasien. Ya. Tadi pasiennya bilang, jadi dokter itu enak banget ya dok. Dokternya jawab, kenapa pak? Alah iya, Tuhan yang menyembuhkan penyakitnya, dokter yang terima bayarannya. Terus dokter bilang, saya tidak memaksa pak. Kalau panjenengan mau langsung menemui Tuhan, ya silakan. Dan yang kedua, sakit apa bu? Saya suka pusing dok. Oh, kalau emang suka ya nggak apa-apa, terusin aja. Kemudian yang ketiga, di sini ada dok, pinggang saya sakit bila saya bangun pagi. Dokternya bilang bangun aja sore hari. Ini learning objektifnya. Jadi menjelaskan step-step yang harus dilalui dalam pembuatan keputusan terapi, menjelaskan jenis-jenis terapi selain farmakoterapi, dan menjelaskan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan obat. Jadi yang dimaksud dengan terapi ialah pengobatan yang ditujukan untuk mengurangi atau menyembuhkan suatu kelainan. Dan proses dalam pembuatan keputusan terapi harus membuat diagnosa dulu, setelah itu baru kita pilih intervensi mana yang akan dilakukan. Jadi dalam buatan diagnosa, jadi pasien datang dengan keluhan ya, atau problem. Jadi misalnya batuk-batuk, pilek, panas, sakit kepala, mual, muntah ya. Kemudian dokter pertama dia akan melakukan anamnesa. Jadi dia melakukan tanya jawab mengenai keluhan. Jadi didalami keluhan pasien, misalnya batuk-batuk, mulai kapan batuknya, batuk kering atau batuk beria. Kalau ada beria, bagaimana warnanya, apa kuning, apa putih, apa hijau, kemudian ada darahnya enggak, kemudian apakah disertai dengan sesak, kemudian ada pilek, apakah ada panas, sakit kepala. Setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi kalau jadi biasanya memulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi kalau macam batuk-batuk, yang penting di sini ya, hidungnya, tenggorokan, paru-paru, dan jantung ya. Kemudian pemeriksaan lab ya. Dalam hal ini ya pemeriksaan urine dan darah. Kemudian pemeriksaan yang spesial seperti torak, fototorak, ECG, CT scan atau MRI. Jadi setelah diagnosa dibuat, baru intervensi yang dipilih, apakah farmakoterapi, apakah non farmakoterapi, atau kombinasi antara farmakoterapi dan non farmakoterapi. Non farmakoterapi misalnya ada terapi bedah, fisioterapi, psikoterapi, radioterapi atau hiperbarik terapi. Jadi farmakoterapi. Kita bicarakan farmakoterapi, jadi farmako obat, terapi pengobat. Jadi pengobatan dengan menggunakan obat. Step-step dalam farmakoterapi, yang pertama jadi setelah diagnosis dan intervensi, yang ketiga ialah memilih obat, kemudian memilih dosis dari obat dan cara pemberiannya, kemudian melakukan persiapan dan memberikan informasi pada pasien, dan yang terakhir melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal pemilihan obat, maka di sini yang penting dipertimbangkan ialah keuntungan. Jadi harus dianalisa antara keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan yaitu efektivitas terapi, dan risiko di sini keamanan dari obat tersebut. Dari dalam pembelian obat, jadi yang pertama apa tujuan terapi ditentukan dulu, kemudian memilih satu jenis obat tertentu, kemudian efikasinya bagaimana, kemudian keamanan dari pengobatan,
kemudian yang terakhir baru harganya. Turuan dari terapi bisa apakah kausal terapi, jadi terapi penyebabnya. Misalnya kalau infeksi ya antibiotik, atau kanker ya anti kanker. Kemudian symptomatic terapi ialah pengobatan ditujukan untuk mengurangi gejala-gejala atau menghilangkan gejala. Misalnya antibiotik untuk meredakan panas, analgesik untuk menghilangkan rasa nyeri, antiinflamasi, kemudian ada antitusif untuk menekan batuk ya. Jadi di sini jadi pasien datang dengan keluhan harus diterapi simptomatis dan juga kausalnya. Jadi gejalanya harus dihilangkan dan juga kalau bisa penyebabnya juga diobati. Kemudian memilih obat-obat tertentu dimulai dengan kelas terapeutiknya, kemudian grup dalam kelas tersebut ya. Setelah itu baru obat yang tertentu dalam grup tersebut. Ini ya bisa jadi contoh dari memilih terapi kelas, misalnya infeksi ya. Kita terapi kelasnya yaitu obat antibiotik. Kemudian hipertensi misalnya di sini ada beberapa terapi kelas, ada diuretik ya, ACE inhibitor, beta reseptor antagonis, kalsium antagonis. Jadi kita pilih misalnya diuretik. Kemudian ini grup dalam kelas ya. Misalnya ada antibiotik ya, antibiotik ada beberapa grup ya. Ada penicillin, cephalosporin, tetracycline, aminoglycoside, macrolide, quinolone. Nah, di sini kita pilih misalnya penicillin. Kemudian untuk hipertensi kita pilih diuretik. Jadi grupnya di sini ada, kita pilih misalnya thiazide. Nah, setelah obat-obat tertentu dalam grup tersebut, misalnya dari penicillin kita pilih misalnya amoxicillin ya. Kemudian dari diuretik thiazide kita pilih misalnya hidrochlorothiazide. Jadi clinical efficacy harus berdasarkan informasi terakhir dan juga harus berdasarkan bukti-bukti. Keamanan daripada obat tergantung dari faktor obat itu sendiri dan juga kondisi dari pasien. Faktor obat itu sendiri, misalnya efek sampingnya bagaimana, toksisitasnya, adakah kontraindikasi, kemudian apakah ada interaksi dari obat yang diberikan, misalnya dari satu penyakit bisa juga terinteraksi, atau kalau penyakit kalau penderita mempunyai beberapa macam penyakit ya, dan ini bisa terjadi interaksi antara obat yang diberikan untuk satu penyakit dengan penyakit yang lainnya. Kemudian kondisi pasien atau alergi, apakah dia alergi terhadap satu obat, jadi ini harus selalu ditanyakan kalau mau memberikan obat ya. Kalau alergi, dia obat yang lain. Kemudian kelainan dari hati sebagai organ metabolisme dan kelainan ginjal sebagai organ ekskresi. Dan di sini harus diperhatikan bahwa kalau pada kelainan hati, kalau bisa obatnya yang tidak toksik terhadap hati. Kalau terpaksa ya dosisnya harus dikurangi. Demikian juga pada kelainan ginjal, yang toksik terhadap ginjal atau terpaksa ya dosisnya harus dikurangi. Kemudian pada anak-anak, terutama pada bayi prematur, mungkin orang pada yang tua. Jadi pada anak terutama bayi prematur di sini organ-organ metabolisme dan juga ekskresinya belum sempurna pertumbuhannya. Sedangkan pada orang yang sangat tua di sini biasanya fungsi organ-organ tersebut sudah menurun. Kemudian kehamilan ya, kalau kehamilan ya, baiknya jangan jangan memilih obat yang bersifat teratogenik. Jika juga laktasi, jangan memilih obat yang berbahaya pada bayi yang disusuinya. Ini contoh kontraindikasi dari antibiotik ya. Penicillin, misalnya alergi, ada quinolone, itu tidak boleh diberikan pada kehamilan karena bersifat teratogenik pada binatang. Kemudian sulfonamid, jadi pada akhir kehamilan tidak boleh diberikan.
karena menimbulkan Cat icterus pada neonates. Kemudian tetrasiklin pada anak-anak ya, itu akan mempengaruhi pertumbuhan tulang dan juga giginya. Untuk orang yang sangat tua yaitu pada gangguan ginjal. Ini contoh dari interaksi dengan antibiotik ya. Misalnya furosemid berinteraksi dengan antibiotik gentamicin, dia bersifat aditif, jadi saling menguatkan, dan efeknya ialah ototoksik. Jadi furosemid maupun gentamicin itu bersifat ototoksik, apalagi kalau digabungkan. Kemudian rifampicin. Rifampicin akan menginduksi metabolisme dari estrogen ya. Misalnya kita berikan estrogen dalam bentuk oral kontraseptif, maka di sini akan mengurangi efek kontrasepsi dari estrogen, sehingga jadi walaupun penderita minum obat secara teratur, menjadi minum kontrasepsi teratur, tapi di sini karena penggunaan rifampicin maka penderita bisa hamil. Kemudian tetrasiklin dengan antacid ya. Antacid ini dapat menyebabkan mengikat tetrasiklin. Misalnya ada orang sakit mah diganti antacid, kemudian menstret diberikan tetrasiklin ya. Jadi di sini antacid itu dapat mengikat tetrasiklin, jadi menghambat absorpsinya sehingga efek daripada tetrasiklin itu akan berkurang. Kemudian yang terakhir yaitu cost. Jadi di sini harga dari obat itu harus diperhitungkan, terutama untuk orang dengan dari kelas menengah ke bawah. Sebab kalau obatnya terlalu mahal, jadi karena dia tidak mampu membeli, maka mungkin dibeli separuh atau semakin obat irit-irit, sehingga dengan demikian penyakitnya tidak sembuh. Jadi setelah pemilihan jenis obat, kita pilih dosis dan cara pemberian. Dosis obat ialah jumlah obat dalam bentuk jadi mililiter, dalam miligram, mikrogram atau unit ya, yang diberikan untuk satu kali pemberian atau sehari. Jadi dosis itu bisa satu kali pemberian atau sehari. Dan pemberian dosis itu tergantung dari berat ringannya penyakit. Jadi kalau obat itu biasanya ada dosisnya, jadi antara misalnya 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan ya. Jadi kalau penyakitnya berat, kita pilih yang dosis yang maksimal. Kalau yang ringan, ya pilih yang minimal. Kalau sedang-sedang ya kita pilih yang tengah-tengah, misalnya 20, 40, ringan kita berikan 20 mg, berat 40 mg, kalau sedang 30 mg. Kemudian penyakit dari organ metabolisme dan organ ekskresi. Jadi pada kelainan hati atau kelainan ginjal, ini dosis harus disesuaikan. Kemudian faktor umur, jadi dosis berdasarkan berat badan ya, dan umur. Kemudian mengenai frekuensi pemberian. Jadi ada obat yang berikan 3-4 kali sehari, ada obat 1-2 kali per hari. Nah kalau pemberian obat itu berlangsung lama, misalnya obat kencing manis atau obat hipertensi, maka sebaiknya pilih yang diberikan 1-2 kali per hari, maksimal 2 kali, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan pasien. Biasanya kalau diberikan obat yang diberikan 3-4 kali sehari, kalau dalam waktu yang lama, mungkin dalam seminggu dia ingat 3-4 kali, tapi setelah itu mungkin lupa karena 1 atau 2 kali sehari dia minum obatnya. Nah, contoh dari frekuensi pemberian obat dan waktunya ya. Furosemid jadi obat untuk mengurangi udim karena dia meningkatkan produksi kencing.
Jadi tidak dianjurkan pemberiannya waktu malam, ya. Karena kalau waktu malam penderita terus kencing akan mengganggu tidurnya dan akan mengurangi daya tahannya. Kemudian glukokortikoid diberikan pada 1 kali pagi hari, tujuannya mengurangi hambatan terhadap fungsi dari adrenal. Salmeterol yaitu obat untuk asma diberikan waktu malam, ya. Dan ini tujuannya mencegah gejala-gejala timbul pada waktu pagi hari. Jadi orang asma biasanya pada pagi hari itu kambuh karena darah dingin. Kemudian antidepresan biasanya menyebabkan efek samping ngantuk diberikan kali tiap malam yang memungkinkan jadi efek ngantuknya itu timbul waktu penderita tidur. Kemudian statin misalnya di sini, ya. Statin ini obat untuk menurunkan kolesterol, diberikan 1 kali tiap malam. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim HMB-CoA reduktase, dan efeknya ini makin bagus, hambatannya makin bagus kalau diberikan waktu malam. Kemudian lama dari pengobatan, ya. Ini tergantung obat dan juga jenis penyakitnya. Obat untuk menghilangkan rasa nyeri, analgesik, itu harus di stop bila gejala-gejala itu sudah hilang. Sedangkan antibiotik, ya, itu tergantung daripada tempat infeksi. Jadi, tempat infeksi yang vaskularisasinya kurang itu harus diberikan dalam waktu lebih lama. Kalau bagus, vaskularisasinya bisa dalam waktu lebih singkat. Kemudian organisme penyebab infeksi, dan juga kita lihat juga respon dari pengobatan. Penyakit yang kronis seperti hipertensi dan diabetes itu diberikan sepanjang hayat selama hidup. Kemudian cara pemberian. Cara pemberian obat yang umum ialah oral dalam bentuk sirup anak-anak, kemudian pada orang dewasa tablet atau kapsul atau kaplet. Kemudian dalam bentuk kulit berikan secara topikal yaitu oles, ya. Tetes untuk mata dan juga telinga. Dan kalau injeksi biasanya diberikan secara intramuskuler. Yang cara pemberiannya jarang ialah misalnya perinhalasi, misalnya obat untuk asma, ya. Kemudian sublingual, misalnya obat jantung, nitroglycerin. Kalau dia injeksi diberikan secara intravenous, ya. Dan juga pemberian obat rektal. Jadi pemberian obat rektal tujuannya bisa untuk pengobatan lokal, misalnya hemoroid, atau untuk pengobatan sistemik, misalnya pada pemberian diazepam rektal untuk kejang-kejang. Kemudian pervaginal untuk keputihan, misalnya langsung diberikan ke vaginal. Karena alasan di sini ada tabel mana alasan untuk memilih cara pemberian obat tertentu. Misalnya yang alasannya misalnya hanya ada satu cara pemberian, misalnya dopamin intravenous, glibenclamid oral. Kemudian ada patuan pasien, ya, dengan si pinotiazid yang untuk depo, ya, yang diberi sisopret bisa diberikan 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian absorpsi yang jelek, misalnya furosemid dia harus diberikan intravenous pada gagal jantung yang berat. Di sini pada gagal jantung berat terjadi udem pada mukosa usus sehingga absorpsi furosemid itu menjadi jelek. Tapi pada keadaan yang lebih ringan bisa diberikan secara oral. Kemudian kalau muntah-muntah, ya obatnya diberikan misalnya pinotiazid parental atau ada sumatriptan
dalam bentuk nasal spray. Kemudian mencegah first-pass metabolism. First-pass metabolism yaitu metabolisme obat sebelum sampai ke peredaran darah sistemik. Bisa terjadi di usus, bisa terjadi di hati. Karena itu gliserol trinitrat diberikan secara sublingual untuk menghindari first-pass metabolism. Dan untuk mendapat efek yang cepat, bisa sublingual atau nasal spray. Kemudian akses langsung ke tempat kerjanya. Misalnya di sini obat yang menyebabkan dilatasi bronchus ya, diberikan pada inhalasi pada orang asma, jadi langsung ke tempat kerjanya ke bronchus. Corticosteroid ya, diberikan rektal pada obstetritis atau pemberian lokal ya, pada kulit. Kemudian akses lebih mudah ya. Seorang kejang-kejang biasanya diberi benzodiazepin diberikan perektal ya. Sebab kalau diberikan secara intravenous itu susah kalau pada orang kejang-kejang. Kemudian ada juga secara berikan dalam bentuk kontrol iris. Ini ya. Jadi kalau diberikan per oral, jadi obat melalui lambung, ya, usus ya. Setelah diserap di lambung dan usus, dia harus lewati hepar, baru sampai ke peredaran darah sistemik. Jadi metabolisme obat bisa terjadi sebelum sampai ke peredaran darah sistemik, bisa terjadi di usus maupun di hati. Sedangkan kalau kita berikan sublingual, maka absorpsi obat terjadi di mukosa pipi, dan ini langsung dari pipi ke peredaran darah sistemik, jadi tidak tanpa melewati hati. Jadi pemberian sublingual itu mencegah first-pass metabolism, menghindari. Apa keuntungan pemberian sublingual terbuka? Jadi ini biasanya di bawah lidah atau di mukosa pipi. Absorpsinya cepat, ya. Efeknya cepat berakhir, menghindari first-pass metabolisme. Jadi dia dapat diberikan sendiri dan juga ekonomis. Kerugiannya di sini ialah kalau obatnya pahit, akan susah sebenarnya, dapat mengiritasi pada mukosa dan tidak bisa diberikan pada dosis yang besar, dan beberapa obat tidak diabsorpsi di mukosa pipi. Cara pemberian obat mana yang paling cepat? Tentunya di sini ialah pemberian secara intravenous kalau injeksi ya. Kemudian injeksi intramuskuler ya. Kemudian terakhir sebutan. Inhalasi ya, cepat ya, 25 menit. Kalau obat untuk obat untuk asma bisa sublingual, obat untuk jantung ini nitroglycerin ya, rektal ya. Tapi yang umum ialah pemberian secara oral ya. Kemudian yang kelima ialah pemberian resep dan memberikan informasi kepada pasien. Di resep ini di sini ada nama dokter, kemudian prakteknya, praktek di mana, kemudian ada nomor HP-nya, rumah yang di mana ada HP-nya, kemudian di tempat di mana dia praktek, besar, ya, tanggal berapa dia buat. Ya. Jadi misalnya ini tetes mata, jadi berapa kali saya tetes per hari untuk mata ini, untuk mata kanan dan kiri ya. Kemudian ini dexamethasone, tabletnya dari setengah mili, diberikan sejumlah 15 ya, dan dosisnya sehari 3 kali 1 sama juga. Dan untuk pasien, identitas pasien di sini kalau orangnya dewasa cukup nama dan juga alamatnya.
Tapi kalau ada bayi, ada anak-anak, harus disertakan juga umur berapa dan juga berat badannya. Misalnya kita tempat, tanggal, dosis obatnya, namanya, dosisnya, jumlahnya berapa, cara pemberiannya, kemudian frekuensi pemberian dan identitas pasien. Dan juga yang penting, di samping memberikan resep juga harus diberikan informasi yang jelas. Obatnya itu misalnya apa diminum sebelum makan, sudah makan ya. Kemudian bagaimana kalau obatnya tidak sama, apakah jumlahnya, sebab kadang-kadang kalau tidak sama jumlahnya, penderita itu menyetop pemberian. Jadi kalau obat yang jumlahnya sedikit sudah habis, kemudian yang lain di stop, padahal mungkin memang dokternya sengaja memberikan jumlah yang berbeda. Ya. Kemudian di sini misalnya berikan kalau ada gatal-gatal, apa yang harus dilakukan oleh pasien, misalnya kembali ke dokternya atau suruh langsung ke rumah sakit. Kemudian yang keenam, monitoring dan evaluasi. Jadi gimana efek terapinya, kemudian adakah efek samping dari obat tersebut, kemudian kontinuitas dari pasien, apakah setelah dilakukan monitoring, apakah pengobatan diteruskan atau dirubah, ya, hanya dosisnya ditingkatkan atau obatnya yang dirubah, misalnya kalau alergi atau obatnya di stop. Dan outcome dari kenapa kita harus memberikan pemilihan obat itu secara bertingkat demikian, ialah alasannya ialah untuk dapat menggunakan obat secara rasional. Apa yang dimaksud dengan pemberian obat yang rasional? Sebagai definisi oleh WHO di sini. Jadi pasien menerima obat ya, sesuai dengan gejala klinis dari penderita. Ya. Kemudian dosis disesuaikan dengan kebutuhan dari individu tersebut. Kemudian waktunya yang adekuat. Kemudian dan harga yang di sini harga yang terendah untuk pasien dan juga komunitasnya. Jadi jenis obatnya yang sesuai dengan gejala klinisnya, dosisnya sesuai dengan kebutuhan individunya, demikian juga lamanya pengobatan dan juga harga. Bahaya daripada penggunaan obat yang tidak rasional, jadi di sini obatnya tidak efektif, ya. Tidak efektif karena ya jenis tidak sesuai, ada kuman dengan yang diobati, kemudian tidak aman, kemudian dapat terjadi eksaserbasi atau penyakitnya berlangsung lama. Jadi misalnya jadi pengobatannya harusnya diberikan 5 hari, diberikan 3 hari, jadi 3 hari mungkin pasien belum sembuh betul-betul dan akhirnya terjadi kambuhnya kembali. Kemudian ada kecelakaan atau berbahaya pada pasien. Jadi biasanya di sini banyak ada yang alergi ataupun dosis ya, pada pasien dengan kelainan hepar atau ginjal ya. Kemudian biaya pengobatan yang meningkat ya. Kemudian kita lanjutkan dengan non farmakoterapi. Dimulai dengan terapi bedah ya. Terapi bedah ialah suatu teknologi di mana di sini ada intervensi secara fisik, secara jaringan ya, yang meliputi misalnya pemotongan dari jaringan pasien atau
penutupan dari luka ya yang sudah berlangsung lama. Dapat dibedakan atas tipenya dan juga metodenya. Tipenya ada bedah elektif atau bedah berencana dan bedah yang darurat, bukan emergency surgery, bedah mayor dan bedah minor, kemudian bedah terbuka atau bedah yang minimally invasive. Bedanya antara bedah yang berencana dan bedah yang urgent ini hari pembedahan itu bisa direncanakan ya, apakah lagi 2 hari, 3 hari, seminggu, 1 bulan atau 3 bulan ya. Kalau ini harus segera dikerjakan ya, kalau pada secepat mungkin dikerjakan. Dan bedah yang berencana tidak untuk kondisi yang membahayakan jiwa. Kalau di sini untuk kondisi yang membahayakan jiwa, dan juga untuk keadaan yang urgen, seperti misalnya trauma dengan perdarahan. Jadi ini harus segera ditangani. Kalau tidak itu penderita mengalami kehabisan darah, shock atau kematian. Kemudian urgen, misalnya akut appendicitis ya. Kalau tidak ditangani cepat, maka di sini bisa terjadi perforasi dari appendix atau perlengketan atau menjadi kronis. Kemudian pada literatur selain untuk kondisi yang tidak baik jiwa, juga untuk memperbaiki kualitas hidup, seperti misalnya bibir sumbing ya, jadi harus operasi. Kemudian juga bisa juga untuk keadaan yang serius seperti misalnya kanker. Contohnya ialah pengangkatan dari mole atau kutil ya. Kemudian juga pengambilan dari batu ginjal. Ini bedah mayor dan bedah minor. Bedah mayor itu mempunyai risiko besar terhadap kematian pasien ya. Kalau sini kecil. Biasanya untuk operasi-operasi di daerah otak ya, dada, di perut ya, juga di kafo pelvis. Kalau di sini biasanya operasi untuk bedah minor, operasi misalnya di daerah superficial dari struktur superficial dari tubuh, misalnya di kulit ya. Kemudian juga pada prosedur manipulatif dengan risiko yang kecil pada pasien. Bedah mayor biasanya pengangkatan tumor di otak, reseksi paru-paru untuk menghilangkan karsinoma, dan appendektomi, histrektomi, pengangkatan rahim. Kalau bedah minor biasanya pengangkatan kiste sebasia atau atroma, atau pengangkatan lipoma, yaitu tumor dari jaringan lemak. Kemudian insisi atau drenase dari abses dan sirkumsisi. Ini open surgery dibandingkan dengan minimally invasive surgery atau bedah lubang kunci. Kalau pada open surgery perlu insisi yang lebar, jadi misalnya besar sampai 10-15 cm. Kalau sini dibikin insisi yang kecil aja, jadi sehingga bisa memasukkan teleskop ya, atau kamera yang kecil ya. Dan demikian juga instrumen bedah yang kecil. Pada open surgery, waktu recovery-nya itu lambat disertai dengan nyeri. Kalau di sini recovery cepat dan kurang nyeri. Open surgery cocok untuk semua kondisi. Ini tidak bisa untuk semua kondisi. Contohnya misalnya open surgery pengangkatan organ seperti kandungan empedu atau ginjal ya. Di sini ini arthroscopic surgery, adalah laparoscopic surgery, arthroscopic surgery.
Kemudian kita lanjutkan dengan fisioterapi. Jadi ini ya, ajar jalan, kemudian angkat beban, ya. Berdiri dengan ada balon di belakangnya. Fisioterapi ialah terapi terhadap trauma, penyakit atau kelainan dengan metode fisik seperti misalnya masase, exercise, latihan, manipulasi dan juga umur lain setelah setelah pengobatan dengan jadi pemberian obat ataupun bedah. Jadi daerah praktis bisa muskuloskeletal, neurological atau kardiotorasik. Pertama bisa sprain, jadi trauma pada sendi yang ringan, ya. Atau nyeri punggung, artritis, gangguan misalnya dalam bentuk sikap, duduk atau berdiri. Kemudian trauma sport, trauma tempat kerja dan juga rehabilitasi setelah bedah. Neurologis misalnya stroke, ya. Kemudian injury dari tulang belakang, injury daripada otak atau pada penyakit Parkinson, terasik pada asma, kronik bronkitis, emfisema atau juga kelainan kardiovaskular yang kardiorespirasi yang lain. Jadi tipe terapinya ada bisa manual, ya, exercise, ya, kemudian elektroterapi. Manual terapi misalnya manipulasi sendi dan mobilisasi, manual resistance training, stretching, ya. Kemudian exercise program untuk penguatan otot-otot, jadi dengan mengangkat barbel, posture retraining, jadi perbaikan dari sikap tubuh misalnya waktu berdiri misalnya ini tidak bagus, ya harusnya yang begini yang normal yang bagus, ya. Ini juga sikap yang jelek, ya, dia membungkuk dia tegak. Kemudian elektroterapi, jadi ada transcutaneous electrical nerve stimulation, jadi dipasang elektroda, kemudian dari mesin dialiri listrik dengan intensitas, ya, makin besar. Kemudian terapi laser, diatermi, dan ultrasound. Kemudian kita lakukan psikoterapi. Psikoterapi merupakan cara istilah umum untuk mengobati problem kesehatan mental dengan cara berbicara atau wawancara dengan orang psikiater, ya, atau psikolog atau juga provider kesehatan yang lain. Jadi dia berbicara, ya. Karena itu dia perlu waktu yang lama, jadi minimal 30 menit. Dan tujuannya ya memungkinkan pasien untuk mengerti bagaimana perasaannya dan juga apa yang menyebabkan perasaannya positif, apa yang menyebabkan cemas, apa yang menyebabkan depresi. Dan ini akan melengkapi pasien untuk dapat mengatasi situasi-situasi yang susah, ya, dengan cara beradaptasi yang lebih bagus. Dan psikoterapi itu berguna pada beberapa kelainan, ya. Antara lain ialah kelainan cemas, ya. Misalnya obsessive compulsive disorder, jadi ya, ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang secara berulang-ulang. Kemudian ada fobia, ketakutan. Kemudian ada reaksi panik, istilah trauma. Kemudian kelainan mood atau suasana perasaan seperti depresi atau manis depresif, atau bipolar disorder. Kemudian kelainan psikiatri seperti schizophrenia,
kemudian adiksi seperti adiksi alkohol atau juga adiksi ketergantungan dari obat ya. Kemudian kelainan dari makan ya. Seperti di sini adanya anoreksia yang bisa makan atau terlalu banyak makan ya, tapi kemudian dimudahkan lagi. Lanjutkan dengan radioterapi. Radioterapi itu atau radiation therapy ialah pengobatan kanker yang menggunakan radiasi dosis tinggi. Tujuannya ialah untuk membunuh sel kanker atau mengecilkan tumor. Jadi radiasi ini kuratif, jadi untuk membunuh sel kanker, atau paliatif, mengecilkan sel tumor. Radiasi ini tidak efektif untuk kanker yang telah menyebar ke beberapa bagian lain dari tubuh ya. Tidak seperti pada kemoterapi, tetapi dia lebih kuat efeknya untuk lokal, itu dalam hal ini untuk mengecilkan tumor. Jadi tidak efektif untuk tumor yang telah menyebar ke bagian lain tubuh, tetapi efektif lokal, yaitu mengecilkan tumor. Dan efek samping timbul karena selain menyebabkan mempengaruhi jaringan kanker, tapi juga mempengaruhi jaringan yang normal di sekitar tumor. Karena efek sampingnya bisa lokal, ya, biasanya berlangsung singkat, tapi juga bersifat umum seperti kelemahan. Ya. Kemudian ada hiperbaric oxygen terapi. Ialah terapi yang non-invasif dan tidak nyeri, ya. Yaitu di sini penderita ditaruh di suatu ruang yang hiperbarik, ya, ruang hiperbarik dengan tekanan, dan dia bernapas menggunakan oksigen yang 100%, oksigen yang murni. Indikasinya ialah emboli udara, jadi gangguan aliran darah karena adanya gelembung udara setelah operasi, ya. Kemudian ada gas gangren. Gas gangren itu ialah infeksi dari luka biasanya setelah operasi, ya, karena Clostridium perfringens yang menimbulkan toksin yang menghasilkan gas, dan ini dapat menyebabkan kerusakan dari jaringan luka. Kemudian decompression sickness atau generalized barotrauma patient disease, itu penyakit yang biasanya mengenai penyelam. Jadi kalau penyelam, setelah menyelam ke tempat yang dalam, dia tidak boleh terlalu cepat sampai ke permukaan, sebab ini akan menimbulkan gelembung-gelembung udara, ya, gelembung-gelembung nitrogen terutama di darahnya, dan ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan dari vaskularisasi. Tadi bisa menyebabkan rasa nyeri di otot, bisa menyebabkan pusing, bisa tergantung lokasi penyumbatannya. Jadi nyeri di otot biasanya di sendi bahu, kemudian kalau mengenai otak bisa pusing atau sakit kepala, bisa pingsan, ya. Kemudian indikasi lain ialah untuk luka di kaki karena diabetes, dan juga untuk mempercepat penyembuhan luka-luka tertentu. Kemudian osteomielitis, kelainan pada tulang, compromise skin graft, jadi skin graft yang itunya tidak bagus, ya, penyembuhannya tidak bagus, atau juga keracunan CO. Ini decompression sickness, jadi penyakit dekompresi. Jadi
Kalau tekanan 1 meter pada permukaan tekanan 1 atmosfer. Kalau turun 1 meter maka tekanan di luar 2 atmosfer. Dan setelah waktu ini nitrogen itu akan berpindah dari paru-paru yang mempunyai tekanan lebih tinggi ke darah yang punya tekanan lebih rendah. Jadi nitrogen berpindah dari paru-paru ke darah. Jadi kalau dia di sini dia harus kembali secara pelan-pelan. Kembalinya pelan-pelan menyebabkan jadi kembali ke permukaan pelan-pelan menyebabkan nitrogen itu dari darah kembali ke paru-paru, kembali ke paru-paru dan akhirnya dikeluarkan ya. Tapi kalau dia penyelam itu kembali ke permukaan dengan cepat, maka di sini nitrogen itu tidak sempat kembali ke paru-paru, tidak punya waktu yang kembali ke paru-paru sehingga dapat menimbulkan gelembung-gelembung ya, bubble, emboli udara, yang dapat menyebabkan rasa sakit ya kalau dia mengenai otot ya. Jadi tekanan di permukaan 1 atmosfer, kalau turun di 2 atmosfer, maka di sini nitrogen berpindah ya, dari paru-paru ke darah. Dia kalau kembali ke permukaan pelan-pelan, jadi tekanannya berkurang pelan-pelan, maka di sini nitrogen dari darah akan kembali ke paru-paru ya, dan akhirnya bisa dikeluarkan lewat nafas. Tapi kalau cepat ya nitrogen itu tidak sempat kembali ke yang di darah, itu tidak sempat kembali ke paru-paru dan dapat menimbulkan gelembung-gelembung ya, dan bila menyebabkan penyumbatan di otak ya akan terjadi rasa nyeri ke otak, misalnya kepala, pusing, pingsan, atau juga ke menggunakan paru-paru bisa akan menyebabkan sesak nafas ya. Jadi penyakit ini disebut dengan penyakit dekompresi. Jadi sekian. Nanti kalau ada pertanyaan nanti disilakan waktu pleno ya. Terima kasih.